Pertama-tama saya ucapkan selamat datang semuanya, rekan-rekan jemaat Tuhan, dan juga Ibu Ripka dari Bimas yang bisa hadir mendampingi kami. Ya, terima kasih untuk Cahyono yang cepat merenovasi, menyulap tempat ini. Ya, hanya dalam waktu yang singkat, kerja keras. Ya. Nah, saudaraku, hari ini kita akan mendengarkan bagaimana kita ini jadi anak Tuhan yang harus mempunyai hati. Yang terpenting bagi Tuhan bukan perbuatanmu lebih dulu, tapi hatimu lebih dulu. Ya, hari ini judul khotbah ini adalah melayani tanpa pamrih. Apa itu pamrih? Pamrih itu maksud tersembunyi, namun untuk kepentingan sendiri. Seringkali kita melakukan sesuatu, ada udang di balik batu, itu istilah. Ya, jadi itu pamrih. Tapi mari kita mau belajar melayani tanpa pamrih. Begitu sudah melihat gambar ini pasti tahu, oh ini cerita ini. Cerita orang Samaria yang baik hati. Dan luar biasa, Tuhan mengumpamakan diri sebagai orang Samaria. Padahal orang Samaria itu sangat dibenci oleh orang Yahudi. Tapi Tuhan justru mengidentikan dirinya dengan orang Samaria. Untuk menunjukkan bagaimana perseteruan dalam segala macam itu mesti sirna. Kita tidak boleh ada satu perseteruan, entah dari darah, entah warna kulit, entah bahasa. Sebenarnya semua kita ciptaan Tuhan yang sama. Di mata Tuhan kita sama, orang berdosa yang perlu diselamatkan. Dan ada satu keinginan Tuhan, yaitu kita mempunyai hati Bapa. Apa hati Bapa? Tuhan berkata, hendaklah kamu murah hati, seperti Bapakmu murah hati. Dan itu yang Tuhan inginkan. Mari kita mau belajar menjadi orang Kristen yang benar-benar, Tuhan ubah hatiku, supaya aku bisa bermurah hati. Karena itu orang yang murah hati, pasti dia tidak kikir. Kalau sudah baca surat Kolose 3 dikatakan, salah satu Tuhan berkata kikir itu diidentikan penyembahan berhala. Wow. Ya. 1 Korintus juga mengatakan, orang kikir nggak bisa masuk surga. Wah, ini kita mesti kaget. Ya. Jadi Tuhan ingin ubah hati kita untuk bermurah hati. Nah, tujuan khotbah ini adalah saudara mempunyai belas kasihan. Ini fokus. Ya, bagaimana hidup kita ini harus diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, makin baik, makin baik. Kalau dulu mungkin terlalu kikir, sekarang sudah tidak. Dulu tidak bisa mengampuni, itu juga kikir. Masa mengampuni saja nggak mau? Tanpa duit, tinggal hati. Itulah memberi, murah hati. Jadi kita melihat belas kasihan bagi Tuhan itu segala-galanya. Karena itu dalam Matius 9 ayat 13 Tuhan berkata, kamu pergi pelajarilah arti perkataan ini. Yang kukehendaki bukan persembahan. Mungkin kita berkata, wah kalau gitu kita ke gereja nggak usah kasih persembahan. Ya memang kalau sudah tidak mempunyai hati, yang kata Tuhan, yang kukehendaki bukan persembahan, tetapi belas kasihan. Kalau sudah memberi dasarnya, motivasi hati, itu yang Tuhan lihat. Orang melayani Tuhan, motivasinya apa? Saya mau ingin seperti pendeta itu tuh, waduh kok enak.
Nah sudah. Jadi bukan belas kasihan. Kok enak ya jadi pendeta? Nah coba aja sudah jadi pendeta. Mari, justru saya undang. Kalau boleh seluruh Indonesia jadi pendeta. Ya, tapi motivasinya apa? Bagi Tuhan itu Tuhan sorot hati kita ini loh. Motivasimu apa? Apakah belas kasihan kepada yang lemah? Wow, ini sesuatu yang harus kita perhatikan baik-baik. Mari kita bacakan Yakobus 2 ayat 13 yang berbunyi seperti ini. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ya, semua kita satu kali akan menghadap penghakiman. Dan Tuhan berkata, penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Jadi kalau saudara tidak mau mengampuni, Tuhan juga tidak akan mengampuni. Makanya kalau orang sudah benci, nggak mungkin masuk surga. Cannot, nggak mungkin. Karena Tuhan berkata di sini, penghakiman, ya, yang tak berbelas kasihan akan juga diterapkan kepadamu. Tetapi, perhatikan kata-kata ini. Belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apa artinya? Belas kasihan menang atas penghakiman. Jadi nanti kalau sudah mempunyai hati berbelas kasihan, Tuhan sebagai hakim, nanti ketok palu, bebas kamu, not guilty. Wow. Siapa yang bisa digitukan? Daud. Daud seorang pesinah, pembunuh. Lu kok bisa bebas? Kok bisa bebas? Ya karena dia mempunyai hati yang berbelas kasihan. Saul musuhnya yang mau membunuh, dia punya hati berbelas kasihan. Ya. Tentaranya, perwiranya, berkata, boleh saya tikam sekali. Sekali saja. No, jangan. Kenapa, Sku? Hati berbelas kasihan. Saudara, menang atas apa, Sku? Atas nanti, tiap orang kalau melakukan sesuatu, pasti ada tuduhan dalam hati nuraninya. Menang atas tuduhan tidak berbuat baik. Nah, perhatikan, Sku. Dalam cerita ini yang sebentar kita akan baca, Sku, bahwa orang yang tahu itu berbuat baik, tapi tidak mau melakukan, kata Tuhan dalam surat Yakobus 4 ayat 17, Sku, dosa. Jadi dosa itu bukan hanya membunuh, berzinah, tapi tidak melakukan yang baik. Anda tahu mestinya begitu, tapi Anda tidak mau. Anda berdosa. Ya, coba bacakan Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini perkataan Tuhan. Jadi apa itu dosa? Dosa itu hutang. Karena itu Tuhan berkata dalam bahasa Inggris, katakan, forgive us our debts. Bukan our sin, our debts. Forgive. Ampunilah apa? Hutang kami. Ingat, Sku. Dosa itu, makanya dalam Injil Matius 18, Tuhan umpamakan seorang raja mempunyai hamba yang berhutang. Dan lalu dilepaskan. Nah, hutang itu dosa. Jadi, menang atas tuduhan tidak berbuat
baik. Jadi nanti akan menuduh, kenapa kamu enggak lakukan? Kenapa kamu enggak lakukan? Kamu kan tahu. Kenapa kok tidak lakukan? Kadang-kadang kita, aduh, tadi kok saya enggak lakukan itu toh. Pernah tidak? Saudara pasti pernah nyesel. Iya ya, kenapa tadi saya kok enggak mau minta maaf gitu saja, kan selesai. Kenapa saya maki-maki? Itu loh. Kadang-kadang kita itu, apalagi kita sebagai bos lebih tinggi posisinya. Wah, wajarlah saya maki. Nah, kita mesti belajar seperti Yesus. Dia Allah loh. Dia dimaki, dia tidak balas sedikit pun. Ya, dengan berbuat baik berarti kita itu membayar hutang. Mari kita pelajari cerita yang terkenal ini, orang Samaria, ya, yang baik hati. Nanti saya akan menemukan beberapa yang belum pernah saya temukan. Yang pertama adalah pertanyaan besar untuk kita. Apa itu pertanyaan yang terbesar, saya katakan. Pertanyaan terbesar adalah ini. Saya tidak mau mengemukakan menurut saya, tapi ini perkataan Allah. Saya utarakan. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 28 berkata, Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ya, pertanyaan terbesar ini. Apa yang harus kuperbuat supaya mendapat hidup kekal? Untuk apa jemaat datang ke gereja? Untuk apa? Untuk hidup kekal, betul? Untuk apa pendeta-pendeta memberikan hidupnya? Untuk hidup kekal. Karena ini sangat krusial. Sekali kita salah masuk neraka, sudah celaka. Saudaraku, banyak betapa pentingnya hidup kekal ini. Dan hidup kekal ini dikatakan hanya dua saja jawabannya, yaitu kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Jadi artinya seluruh kehidupan kita. Roh, jiwa, tubuh harus fokus mengasihi Tuhan, dan ini yang seringkali kita gagal. Mungkin kita mengasihi Tuhan, kita merasa. Tapi Tuhan kata mengasihi manusia seperti dirimu sendiri. Nah, biasanya itu ternyata kalau ada orang salah kepadamu, bagaimana engkau bersikap? Ya, saudaraku, kita kalau sudah enggak senang itu, waduh. Coba kalau diri kita tidak disenangi, bagaimana? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan Tuhan merisium dengan kata, perbuatlah demikian. Maka engkau akan hidup. Jadi jawaban Tuhan simple. Lakukan dua hal ini. Engkau akan dapat hidup kekal. Cintai Tuhan Allahmu habis-habisan. Dengan segenap jiwa, roh, tubuh, kekuatan, ya, akal budi. Jadi sepenuhnya, all out. Ya, kita mesti mencintai Tuhan demikian. Dan kasih sesamamu manusia. Saudaraku,
Mari jangan sampai ada benci bermukim dalam hati kita. Jangan sampai ada sedikit apapun, di mana kita ini mulai, saudaraku, tidak senang dengan orang itu. Kalau bisa dihabisin. Wow, ya inilah yang memiliki hati seperti ini Daud. Dia bisa, ya musuhnya pun waktu mati dia nangis bukan main. Coba bayangkan, musuh yang mau membunuh berulang-ulang. Saya catat 21 kali Daud itu mau dibunuh oleh mertuanya Saul 21 kali. Bayangin, kok bisa ya? Waktu mertuanya mati, dia nangis bukan main. Kenapa, hati. Sekali lagi, hati. Ini yang banyak mengubah hati saya. Waktu saya belajar tentang hidup Daud, hati saya diubahkan pelan-pelan oleh Tuhan. Ada satu ayat yang sangat menyentuh saya. Daud berkata, saudaraku, jikalau kejaran-kejaran Saul ini memang disuruh Tuhan, biarlah Tuhan mencium bau harum dari hidupku. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi. Ya, perhatikan, Tuhan izinkan hal ini tidak baik supaya Tuhan itu bisa mencium bau harum dari hidupmu. Tuhan izinkan permusuhan. Tuhan izinkan hal yang gak enak. Tuhan izinkan mungkin kau dimaki oleh orang. Nah itu supaya reaksimu gimana? Apakah reaksimu bisa menunjukkan bau harum di hadapan Tuhan? Ini yang Tuhan minta. Jadi pertanyaan yang besar. Iya, sekarang cara pandang atas manusia. Jadi tadi ada pertanyaan yang terbesar. Sekarang cara pandang kita terhadap manusia bagaimana? Bagaimana kita memandang manusia? Ya. Nah, coba kita melihat Lukas 10 ayat 29 sampai 33. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan." Ya, kehebatan manusia, semua kita termasuk saya, apa itu? Membenarkan diri sendiri. Ya, kalau sudah bertengkar, biasanya siapa yang benar? Ya aku toh. Ya, jarang orang yang mau mengaku salah lebih dulu. Aku yang benar. Nah, jadi juga orang ini dengan Tuhan, dia masih mau membenarkan dirinya. Dan ini kesalahan besar dari bangsa Israel juga karena membenarkan dirinya. Baca Roma pasal 10. Orang Israel itu kenapa bebal hatinya? Karena membenarkan dirinya. Kenapa Ayub Tuhan izinkan menderita? Karena membenarkan dirinya. Jadi orang baik, tapi suka membenarkan diri. Kalau kita dengan Tuhan,
seperti kita dengar khotbah ini, coba belajar. Kita bisa menerima. Jangan sampai kita menolak. Tiap perkataan Tuhan itu benar adanya. Pasti benar. Dan kita mesti masuk ke dalam hati kita. Saya tulis dengan warna putih di sini. 3 pribadi. Imam, orang Lewi, orang Samaria. Semuanya melihat. Ia melihat. Ia melihat. Ia melihat. Imam pendeta. Melihat ada orang dirampok, dia melewati. Lihat, lalu apa? Melewati ke seberang jalan. Melewati. Lewi juga sama sih. Ini pekerja-pekerja gereja. Pelayan Tuhan. Ya, melihat. Melewati. Apa artinya? Artinya begini, engkau mungkin bisa melihat, tapi engkau abaikan. Lewatlah. Bukan urusanku. Abaikan saja. Iya, saudara, tapi orang Samaria ini melihat dan, nah di sini kena hati. Ya, karena itu betapa pentingnya melihat itu. Karena kunci kita bisa menang dalam hidup itu bagaimana cara kita melihat. Alangkah baik kalau saudara suka melihat orang-orang yang makan di pinggir jalan, makan di tempat sampah. Itu lebih baik daripada sudah melihat tontonan-tontonan yang wah, yang pakai mewah-mewah, yang menari pakai wah, pakaian-pakaian yang mewah. Nah, apa yang Anda lihat itu mempengaruhi. Ya. Saudara, di sini katakan ia melihat dan tergeraklah hatinya. Matius 6 ayat 22 mengatakan, Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata itu pelita tubuh. Dan di tubuh ini ada hidup kita. Jadi kalau begitu, penglihatan kita mempengaruhi kehidupan kita. Ya, karena jiwa kita, roh kita, semua ada di dalam tubuh kita. Mata ini pelitanya tubuh. Nah, bagaimana Tuhan Yesus? Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Iya, melihat orang banyak, hati Tuhan jatuh belas kasihan. Ini yang menyebabkan dia melakukan sesuatu. Dan ini yang Tuhan minta kepada umat anak Tuhan yang sejati. Dorongan, motivasi, motivatormu siapa? Sekarang ini banyak orang motivator. Ya. Bukan to preach, tapi to motivate. Memotivasi orang. Untuk apa? Untuk memberi korban. Itu jagonya pendeta ya. Bagaimana supaya yang tadinya membawa arloji untuk dirinya bisa dicopot tuh. Saudara dengar sendiri. Ya, surat apa saja dibawa. Kenapa? Kena motivasi. Itu jagonya. Orang-orang yang memotivasi. Orang bisa tergerak, bisa pledge saya kalau lihat di TBN. Orang itu tidak berhenti. Kasih donasi. 20 line, terus, berhenti, catat sekian, nomor berapa rekening, terus, pandai-pandainya memotivasi itu, wah hebat. Nah orang yang begitu dipakai oleh
televisi. Ya, memang itu siaran Kristen juga. Tapi aduhai, pemiliknya terlibat skandal yang sangat memalukan. Kenapa? Ujung-ujungnya duit. Ini sudah penyakit di mana-mana. Ya, ada cerita, tentu Anda pernah mendengar. Satu perusahaan sepatu menyuruh 2 orang salesman ke daerah di mana sangat miskin. Semua tanpa pakai sepatu. Ya. Dan miskin, mereka tanpa sepatu. Dua-dua pulang. Yang satu berkata, wah Pak, jangan jual sepatu di situ. Percuma. Semua tanpa sepatu. Datang salesman yang kedua. Wah Pak, itu tempat paling baik untuk jual sepatu. Kenapa? Karena banyak yang tidak pakai sepatu. Wah, kesempatan. Kesempatan apa sih? Untung, itu. Di dunia ini ada 2 bangsa yang paling terkenal cinta duit. Anda tahu nomor 1 orang Yahudi. Nomor 2 orang Chinese. Udahlah, itu gennya duit. Apa-apa siupua, hitungan. Cuan apa bucuan, untung apa tidak. Kalau enggak untung, no. Enggak ada, buat apa? Ya, dan ini penyakit. Ada cerita orang Yahudi, ya, seorang Yahudi, seorang pedagang, seorang pastor, pendeta, ya. Lalu, saudaraku, mereka memberi gaya bagaimana memberikan pada Tuhan dan memberikan pada sesama. Ya, sang pastor itu membuat lingkaran. Dia berkata, aku lemparkan. Nanti yang masuk lingkaran kecil ini, itu punyaku. Ya. Tapi yang keluar, itu punyanya orang lain. Ya. Saudaraku, jadi dia lemparkan keluar. Punya orang lain. Ya, pebisnis berkata, aku begini, aku lemparkan. Ya, nanti yang keluar itu milikku. Tapi yang masuk lingkaran kecil, itu saya kasihkan orang lain. Bayangin kalau sudah dilemparkan uang banyak gitu ya, cerar. Banyak yang keluar apa banyak yang masuk? Banyak yang keluar tentunya. Apa kata orang Yahudi? Aku begini. Ya. Jadi tadi untuk orang lain itu untuk Tuhan ya maksudnya. Orang Yahudi berkata, aku lemparkan. Kalau naik terus, itu milik Tuhan. Kalau jatuh, itu milik saya. Itu orang Yahudi. Makanya sudah tahu kelompok orang Yahudi memegang dunia kekayaan paling top. Sudah tahu semua negara di dunia hutang. RRC apa enggak hutang? Negara kaya dah. Hutang juga sama mereka. Anda mesti tahu. Karena di balik ini ada roh. Roh apa? For me. Untukku. Ini roh yang Tuhan paling benci. Ya. Mementingkan diri sendiri. Sekarang kita belajar untuk bagaimana kita mempunyai didorong oleh belas kasihan. Jadi memandang manusia bukan sebagai objek keuntungan, tapi objek kasih
dan belas kasihan. Karena itu pertanyaannya, apakah kita jadi motivator saja? Ataukah kita ini punya hati Bapa? Mari kita minta, semua kita mohon supaya hati Bapa ini lebih banyak transplant dalam kita. Saya tidak katakan saya sudah penuh dengan kasih Bapa, no. Tapi saya menginginkan lebih. Dan Anda pun bisa. Mari kita minta Roh Kudus, beri kami seperti hatimu. Ketiga, kita harus jadi belajar, menjadi pekerja bakti tanpa pamrih. Volunteer. Ini saya senang, di dunia barat itu banyak volunteer. Saya dididik di Hagai. Itu kami cuma bayar $500. Tapi harus pendidikan itu sebetulnya $10.000. 10.000. Tapi bagi peserta itu cuma bayar $500, sudah dikasih tiket gratis, makan tiap hari, widuh luar biasa, dididik beberapa minggu. Dan kebetulan kalau Pak Sundoro itu di Singapura, saya waktu apply di Singapura ditolak. Bertahun-tahun kemudian baru dikirim lagi, apakah masih berminat? Ya berminat, tapi waktunya yang lalu kok enggak cocok. Nah sekarang boleh, saya apply, taruh di Hawaii. Lebih jauh, lebih mahal, dan lebih mewah. Dan waktu kami diajar di sana, yang melayani itu semua volunteer, tanpa bayaran. Ngangkat koper itu orang-orang yang kaya-kaya. Ngangkat koper, perempuan-perempuan nyetir. Semua volunteer. Saya berkata, dahsyat. Kalau ada hati yang begitu, hati yang tanpa pamrih. Nah Tuhan mencari orang yang demikian, makin sulit di dunia ini. Karena itu sekarang mau mendapat pendeta yang betul-betul baik, sulitnya bukan main. Ya, dari badan misi apostolik kita, kebingungan cari yang namanya seorang hamba Tuhan yang betul-betul berhati gembala. Mau melayani jiwa-jiwa. Yang betul-betul mau berdoa, berpuasa, ya, melayani orang sakit. Sedikit sekali. Makin langka. Saya lihat pastor-pastor. Apa ada orang Chinese sekarang pastor? Pastor orang Katolik. Coba lihat saja. Saya sudah nggak lihat sekarang. Dulu masih ada. Dulu banyak orang Belanda. Sekarang nggak ada. Orang Chinese. Mau. Sekolah apa? Bisnis. Halo, saya tantang pemuda-pemuda. Give your heart. Berilah hatimu untuk Tuhan. Engkau berkata, hanya sebentar aku melayani di dunia. Upahku besar di sorga. Aku mau memberikan hatiku. Lukas 10 ayat 34-35. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Orang Samaria itu pergi ya kepada orang yang dirampok ini, membalut lukanya, menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian menaikkan orang itu ke atas keledainya sendiri. Jadi dia jalan kaki, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawat. Perhatikan, membawa ke sana, jadi dia masih merawat, tapi kemudian ditinggal.
karena dia ada bisnis. Tapi dia minta rumah penginapan meneruskan perawatan. Saya dulu nggak ngeh cerita ini, tapi saya perhatikan, Tuhan ini sudah datang ke dunia merawat. Dia sudah merawat, sekarang dia serahkan ke rumah penginapan. Siapa rumah penginapan? Anda dan saya. Gereja Tuhan. Untuk apa, Sku? Untuk meneruskan perawatan jiwa-jiwa. Jadi gereja itu tempat apa, Sku? Merawat jiwa-jiwa korban dosa. Makanya di tempat kita ada panti Wreda, merawat orang-orang tua. Tadi panti welas asih, itu orang-orang, ya kalau dibuang kadang-kadang disingkirkan sama ibu bapaknya, memalukan, ditampung. Banyak, full ya, selalu full capacity, karena tempatnya kecil. Tapi itu mesti dengan belas kasihan. Dan saya angkat topi buat mereka-mereka yang mau merawat. Ya. Tapi perhatikan, keesokan harinya dia serahkan 2 dinar. Saya pikir, kenapa kok 2 dinar? Jadi upah merawat ini 2 dinar. 1 dinar itu upah sehari. Jadi 2 dinar upah 2 hari. Tapi ingat, 2 hari di mata Tuhan, 1 hari di mata Tuhan sama dengan 1000 tahun. So what? Wah, ini saya baru mendapat ini. Oh, begitu toh Tuhan. Dan Tuhan kata rawatlah. Apa yang kau belanjakan lebih, aku akan mengganti. Jadi gereja Tuhan itu sebagai rumah penginapan korban dosa. Harus meneruskan perawatan yang Tuhan sendiri sudah melakukan. Jadi Tuhan bukan ngomong dari suka, pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, ayo rawat. Dia datang sendiri. Aku kasih contoh, ini loh merawat itu gini. Karena itu dia sungguh gembala yang baik, bukan cari duit. Bukan cari kerjaan, no. Memberikan hidup. Sekarang ini banyak orang cari kerjaan jadi hamba Tuhan. Tapi kita mesti berani membuang diri. Seperti Yesus. Dari Allah, membuang dirinya dari kealahannya. Jadi manusia. Wow. Dia copot semua atribut. Dan gereja sekarang diberi waktu 2000 tahun sejak dia mendirikan gereja di dunia ini 2000 tahun lalu. Sekarang sudah 2000 tahun ini. Dia memberikan apa pada gereja? Segala karunia rohani. Betul nggak? Kita ini diberi karunia ini upah kita. 2 dinar itu. Ini dikasih supply oleh Tuhan. Ya, untuk kita merawat jiwa-jiwa. Nah, ini tugas kita. Ya, dan Tuhan berkata, janjikan, rawatlah dia. Ini perintah sekarang. Yuk, sekarang saya minta semua ya teman-teman yang masuk STT. Anda masuk STT untuk apa? Murid Yohanes waktu mau ikut Yesus, Tuhan noleh. Tuhan tanya, what seek ye? Apa yang kamu cari? Kamu cari apa ikut aku? Cari kerjaan? Cari duit?
atau cari hidup? Saudaraku, supaya saudara bisa dalam lingkup yang benar, saudara mesti cari Tuhan, cari dekat dengan Dia supaya hidup. Melayani Tuhan itu untuk apa? Supaya hidup. Jangan keluar. Kalau begitu keluar, dicaplok iblis. Mari kita mesti surrender to God. Kita serahkan hidup kita. Supaya apa? Supaya selamat. Oh, selamat itu dengan percaya saja. Enggak perlu nyerahkan diri. No, salah. Engkau harus nempel sama Yesus. Penyelamat itu. Kalau engkau nempel sama Yesus, engkau selamat. Bukan oleh karena doktrin yang engkau pegang. Engkau hidup bergaul dengan Yesus. Itu keselamatan. Saudara, rawatlah dia. Karena itu bagi kita sekalian, termasuk saya. Ya, bagi para mahasiswa STT, bagi jemaat, bagi kami-kami yang punya pekerjaan pelayanan, ya, sebagai pimpinan-pimpinan, sama. Semua kita pekerja Tuhan. Lakukan perawatan sampai Tuhan Yesus datang. Rawatlah apa yang kau belanjakan lebih. Saya pikir yang lebih itu apa? Jadi yang dibelanjakan apa? Untuk apa? Untuk kesembuhan. Nah, yang lebih apa? Yang lebih daripada kesembuhan. Betul nggak? Nah, begitu juga, kita merawat jiwa-jiwa di gereja bukan hanya supaya bertobat, itu ada sembuh dari penyakit dosa. Tapi kita isi. Makanya gereja itu juga mentraining, memberikan waktu. Ya, wah, kita rapat, kita keluar duit. Untuk apa? Mentraining orang supaya hidupnya bukan lagi untuk dirinya sendiri. Tapi untuk supaya orang lain diselamatkan. Nah, disinilah kita yang sebut harus berani invest. Bersyukur teman-teman kami di Alpha Omega ini mau invest untuk membelanjakan lebih dari sekedar menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita perlu apa setelah selamat? Supaya mereka itu bisa namanya memberkati. Karena itu terakhir, motivasi hati utama. Sekali lagi, apa motivasi hati kita? Lukas 10 ayat 36 sampai 37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, supaya kesimpulan, apa motivasi hati kita? Ini saya katakan, ini yang realnya itu di sini. Kenapa saya menjadi hamba Tuhan? Kenapa saya mau belajar di STT? Motivasi hatimu. Kenapa saya mau jadi dosen? Kalau di luar mungkin lebih besar bayarannya. Ya, saya memulai hidup dengan saya tinggalkan pekerjaan saya yang baik. Ya, biasanya dijemput pakai dasi di kantor. Sekarang belajar di Jakarta jadi pekerja, dikasih sepeda. Saya belikan sepeda untuk anak-anak STT 10 waktu itu dengan ibu, dengan hati yang rela. Rusak semua, tidak dipakai. Sepeda kuno, mesti kasih motor.
Saya dulu dikasih sepeda, suku. Boleh tanya sama Ibu Hana. Sekarang masih hidup. Pendeta Frans masih hidup. Saya naik sepeda. Ya. Saudaraku keliling cari jiwa, naik sepeda. Sampai di Semarang pun saya jual motor, beli sepeda. Karena motornya untuk membangun gereja. Saya naik sepeda kembali, boncengan sama ibu. Sekali waktu aku naik sepeda, ibu mengandung berat sampai jempalik. Cobalah, kita berikanlah tenaga kita, hati kita. Tidak ada yang sukar. Saya ngepel, iya. Bahkan untuk melicinkan ini lantai dulu. Ini kita, waduh, saya kasih karpet ya, enak ya. Ada Cayono, ada duit. Saya dulu beli tackle yang dari semen itu. Terus saya gosok. Habis gosok, ya supaya halus, saya beli kelapa, saya gosok. Saya sendiri dengan pekerja. Satu, Saudara Edward. Kenapa? Saya tahu Tuhan Yesus lebih berat dari saya. Paulus lebih berat dari saya. Dan kamu pergi, perbuatlah. Inilah yang namanya menunjukkan kasih. Tunjukkanlah belas kasihan itu. Hidup kekal hanya diperuntukkan kepada orang yang melakukan hukum kasih dengan motivasi belas kasihan. 1 Yohanes 3:14 supaya ayat terakhir. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ya, mau hidup kekal, mau selamat, ini satu saja, mengasihi. Dengan tulus, dengan motivasi yang betul loh ya. Banyak orang mengasihi, I love you, I love you. Tapi hatinya enggak tulus. Berapa banyak orang wanita kena bujukan I love you oleh playboy. Benar gak? Apakah tulus? No. Bagaimana kita dengan Tuhan? He knows your heart. Ia tahu hatimu paling dalam. Orang enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Marilah kita berkata, Tuhan, saya mau memberikan hidupku. Khususnya untuk siswa-siswa Alkitab. Mahasiswa, engkau mesti berkata, aku mau perbaiki layananku. Aku mesti sungguh-sungguh. Kalau enggak, lihat aja, Anda pasti ngeblak. Pasti hancur. Tapi kalau sudah mau terus sampai mencapai akhir, seperti Paulus, aku menyelesaikan pertandinganku. Maka motivasimu harus diperbaiki. Semua kita, bukan hanya mahasiswa. Saya termasuk juga semua kita menjaga motivasi kita dengan baik, dengan benar. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan kita katakan, tiap hari kutemukan mereka yang terhilang.
tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka berluka, mereka berluka, kasih Yesus yang besar sebagai jawab. Mereka berluka, mereka berluka, tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mari kita beri bait kedua. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya, untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga, tiada lebih berharga dari yang terhilang, kasihnya mencelikkan, kasihnya mencelikkan, buatku mengerti, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar, mereka perlu mendengar tentang kasihnya. Mereka perlukan, mereka perlukan. Banyak yang memerlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar, kasih Yesus yang besar sebagai jawaban, sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan, people need the Lord. People need the Lord. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, at the end of broken dreams, He is the open door. Must give our life.
kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum mengakhiri, saya ingin menantang Anda untuk rededikasi, untuk mendedikasikan kembali, untuk realign, meluruskan kembali hati Anda yang mungkin mau melayani dengan motivasi yang lain. Engkau mau berkata, Tuhan, saya mau sekarang meluruskan motivasiku. Aku mau jawab panggilan-Mu. Aku mau terima. Aku mau Tuhan mengubah arah tujuan hidupku supaya motivasiku benar. Karena kalau tidak, aku pasti jatuh, pasti nanti terlempar. Tapi aku mau merangkul kembali Engkau. Siapa saja, baik jemaat, baik pelayan Tuhan, maupun mahasiswa, angkat tangan, katakan, Tuhan, aku mau dengar panggilan-Mu. Aku mau jawab. Aku mau jawab. Aku mau jawab ya. Ku jawab ya, 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 ya Tuhan. Aku mau jawab ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Jawab ya. Oh, ku jawab. Jawab ya. Aku mau jawab ya Tuhan. Jawab ya. Jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Taruh tanganmu di dadamu, engkau yang sudah berkomitmen. Tuhan, sekarang hamba-Mu berdoa supaya hatimu, hati Bapa yang melihat orang berdosa tidak tahan, merelakan Yesus datang ke dunia hanya satu, karena belas kasihan. Beri kami motivasi yang benar Tuhan. Luruskan kembali Tuhan. Kami mau kembali kepada jalan yang benar. Kami mau bertobat Tuhan. Dari tujuan-tujuan yang salah, motivasi yang salah. Tuhan, kami mau datang berseru pada Engkau. Ampuni kami. Sucikan hati kami. Luruskan kembali Tuhan. Dan supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya firman-Mu tidak tercuri. Tapi masuk, hidup, berbuah, bertumbuh. Bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
Kami percaya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih. Dalam nama-Mu Yesus, kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata bersama, amin.